Suksema subenras na intia, subenyayang intia, ternerima kekurangan tiang. Astungkara iraga langgeng, astungkara iraga bahagia, tiang menjanji dini. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara, saat ini Santi berada di gerenya Gus Haji Tut Suwarjata, tepatnya di Desa Blege, Gianyar, Bali. Nah, kemarin-kemarin kalau Santi ngonten dengan Gus Haji itu kan temanya cukup berat-berat, ya kan? Sekarang kita agak lebih calling down karena ini adalah titipan pertanyaan dari tugas-tugas Ida Bagus, ya kan? Yang sedang tanya kemarin kan, titip pertanyaan kepada Gus Haji Tut Suwarjata, bagaimana hukumnya ketika seorang Ida Bagus mencintai seorang janda, ya, yang mungkin jandanya itu dari luar Bali, apakah bisa untuk diperjuangkan? Takutnya nanti kan ada pro kontra atau nanti ada apa dali-dali ini itu. Dan untuk lebih jelasnya, karena Santi ingin mendapatkan rekomendasi ilmu dari Gus Haji Tut Suwarjata, nanti Santi nunas jawaban dan penjelasan dari Gus Haji Tut Suwarjata. Dan ini juga buat siapapun, ya kan, yang menonton ini, ketika kalian mencintai seseorang perempuan atau mencintai seseorang laki-laki, sebuah pasangan yang saling mencintai, perjuangkan cinta itu, ya. Bagaimana untuk pendapat sekitar, bagaimana pendapat orang dan lain-lain, itu tidak bisa menentukan takaran kebahagiaan itu, karena kedamaian adalah tujuan kita sebagai umat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Bagaimana di dalam hati kita ada cinta yang bertumbuh untuk berjalan dan bertumbuh di jalan Tuhan. Semangat buat siapapun yang sedang memperjuangkan cintanya. Semoga apapun itu kita bisa berikan kepada pasangan kita, kepada siapapun yang ada di sekitar kita dengan energi kita yang positif itu, agar merasakan hal baik dalam diri kita. Nanti bagaimana penjelasan dari Gus Haji Tut Suwarjata bisa ditonton ya di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sukses. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa berada di gerenya Gus Haji Tut Suwarjata di Desa Blege, Gianyar, Bali. Swastiastu Gus Haji. Iya, Swastiastu. Baiklah, titiang aturaken suksma, nggak henti-henti Santi itu nunas ilmu kepada Gus Haji. Dan ini mungkin temanya yang nggak berat-berat ya, yang agak ringan ya kan, apalagi ini untuk anak-anak muda generasi Hindu gitu kan. Gus Haji, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari tugas-tugas Ida Bagus ya kan, yang kemarin tuh sempat minta tolong sama Santi gitu kan. Santi tolong dong tanyain Gus Tut Suwarjata gitu kan, misal kayak gitu. Mungkin beliau-beliau ini tugas-tugasnya ini ingin punya referensi dari Gus Haji. Ini permasalahan asmara nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hidup kan harus ada asmara. Suaranya, aduh jadi malu gitu kan. Baiklah, jadi ini ada case tugas ya, masih bujang ya. Dan dia mencintai seorang janda. Ya pacaran lah sama janda. Ceritanya janda naik daun gitu ya. Nah, terus apakah boleh seorang Ida Bagus mencintai janda dan menikahi janda? Menurut Gus Haji bagaimana? Yang bilang tidak boleh itu siapa dulu? Kan itu dulu ya. Ya benar. Ini kan sekarang kembali lagi ke dari pengetahuan sosial gitu kan. Itu kan kembali lagi ke hak asasi kan. Apalagi asmara perasaan kan? Iya, kalau memang itu tulus, betul-betul mencintai dengan rasa tulus, ikhlas, namanya Kresna Wiwaha gitu.
itu tidak ada larangan mencintai siapapun. Kemarin yang viral kan ada bapak-bapak 72 tahun menikahi wanita berumur 22 tahun ya. Selisihnya 50 tahun lebih. Kalau orang Bali itu namanya ketika ada kegiatan upacara keagamaan disebut pernikahan, warga setempat pasti dah membawa aban-aban seperti apa itu? Beras, telur kepada orang yang memiliki hajatan. Nah sekarang bapak-bapak 72 tahun. Menikah dengan gadis 22 tahun itu, 22. Yang ada di Kerangsam kemarin. Yang viral di Facebook gitu kan. Viral di Facebook. Jadi secara untung-untungan, maaf ini ya biar agak lucu-lucu biar pegang. Ya, umur 2 tahun, 7 tahun, umur 72 tahun menikah. Paling lama hidupnya 5 tahun itu sudah meninggal kan. Lagi 5 tahun lagi dapat hajatan gitu. Iya itu kan. Jadi kan jadi kaya ya. Istilahnya kalau bahasa Bali istilahnya begini Santi. Nganten man bahas begitu ben mani mati ben man bahas gitu. Jadi itu kita jadikan rujukan dulu masalah asmara. Jadi tidak ada salahnya lah seorang Tugus yang bilang Dek Santi yang masih trune, yang masih bujang menikahi dan mencintai, bahkan menikahi seorang wanita janda atau sapian. Kalau memang itu benar-benar cinta tulus, tidak ada salahnya lah dari sisi sosial. Nah, kami di dalam agama Hindu di Bali kan gitu ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan etika-etika keagamaan, etika-etika kerohanian itu, di mana menikah seorang janda itu ada juga sebuah ritual keagamaan sebagai menyucikan dulu seorang jandanya itu, ini ya. Setelah disucikan dalam kegiatan ritual, bukan menyucikan menjadi seorang pemangku, beda. Ya, di parisuda dulu, kejandaannya, kerondoannya itu, hingga nanti dia akan menikah dengan seorang lelaki yang masih trune gitu. Oh, berarti ada ritual berbeda dengan pawiwahan lain yang mungkin masih bajang-bajang. Ya, gitu. Ada tujuannya menyucikan dulu kejandaannya dia, kebekasannya dari orang lain itu. Tujuannya itu. Itu aja sih. Jadi tidak ada semacam hal yang bersifat prinsip sekali melakukan sebuah pelarangan hingga itu menjadikan sebuah alasan tidak mereka menjadi nikah gara-gara itu kan gitu kan. Jadi, karena banyak yang gini, siapa Gus Haji. Ini kan Santi kan sering ya, mungkin karena kegiatan-kegiatan Santi agama. Jadi banyaklah interaksi-interaksi dengan tugas-tugasnya ini. Nah, ada juga yang ini lain tugas nih. Ini yang pertanyaan yang tugas yang tentang mencintai janda. Terus dia kebetulan itu tinggal di gereja kan, ide bagusnya ini. Santi itu juga mungkin agak yang Santi itu dari luar Bali, terus kok serumit ini gitu kan. Jadi itu mungkin ada ancaman dari keluarga, jangankan sama janda misal kayak gitu kan, beda kasta aja dia di itu Gus Haji diancam diusir dari gerejanya. Nggak bisa, saya kurang setuju kalau begitu. Itu benar-benar sampai dia kayak itu kan takut. Sudah melakukan pelanggaran hak asasi. Jadi agama secara universal kan tidak ada pelarangan mau menikah dengan siapa, kan gitu ya. Kalau masalah budaya Bali, apabila ada hal-hal seperti itu pun juga saya kurang setuju. Kurang setujunya gimana? Kurang setujunya itu keluar dari hak-hak asasi, tetapi dari keluarganya mereka yang berwangsa. Saya tidak setuju bahasa kasta itu, saya tidak setuju. Kasta itu kelas kan. Apa sih yang menjadi ukuran kelas manusia? Nggak tahu. Yang menjadi ukuran kelas itu kan adalah etika moral, kan gitu ya. Jadi wangsanya, keturunannya, cuman ada himbauan aja. Kalau bisa carilah yang satu wangsa, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya apa daya. Atas dasar suka sama suka, cinta sama cinta. Yang penting kamu pertanggungjawabkan hidupmu nanti. Baik dan buruk, mau nikah dengan siapa silakan. Yang penting kamu pertanggungjawabkan
hidupmu nanti. Saya punya anak cewek. Oke, cewek. Cowok juga kan. Seandainya saya punya anak cewek dan anak saya cewek saya ini seandainya nanti menikah diambil oleh orang biasa atau orang jaban kan Di luar gitu, griya lah. di luar griya. Yang penting saya dari awal sudah menghimbau kepada anak saya, kalau bisa jangan, kalau bisa jangan, kan gitu ya. Seandainya dia menjadi pilihan orang di luar griya juga yang menikahi dia, saya mau bilang apa? Seandainya saya paksakan anak saya jodohkan dengan seorang ide bagus juga. Ya kalau jamin hidupnya nanti. Kalau tidak jamin hidupnya nanti kan saya yang disalahkan. Masih kok ada zaman Siti Nurbaya lagi. Sekarang kan bukan zaman Siti Nurbaya. Yang penting kamu bertanggungjawabkan hidup. Saya percaya dengan karma. Seperti yang saya bilang tadi. Siapa sih menyangka saya memiliki beristri keluar griya? Terus bagaimana dengan orang griya mengambil orang Jabe? Apakah boleh? Boleh juga kan? Boleh. Faktanya terjadi kan? Kalau orang Jaban nikah ke griya, namanya jeru griya. Jadi mungkin apa ya Gus Haji, ini Santi cerita. Tapi kalau bisa, dan namanya kan sebuah budaya sosial masyarakat suku Bali. Itu apa kayak ada suatu keharusan sih, kayak apakah itu bukan sebuah keharusan, kewajiban. Keharusan yang memang itu aturan saklek yang Ida Bagus harus dayu, berarti Ida Bagus nggak boleh nikah sama orang luar. Ya. Itu boleh atau enggak? Ida Bagus apa nikah sama orang luar? Boleh. Siapa yang nggak bilang nggak boleh? Kalau berbicara hak asasi boleh. 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 Yang penting dia berani mempertanggungjawabkan hidupnya nanti kan. Sebab umpama Santi nikah lagi kan. Yang penting Santi mau mempertanggungjawabkan hidup. Mau gimana aja nanti setelah sudah menikah. Mudah-mudahan langgeng. Seandainya nggak langgeng kan kamu pertanggungjawabkan hidup. Oh kan dilarang-larang dulu nyatanya saya begini. Iya kan? Iya sih. Jadi kadang Pak Santi sendiri tuh sempat ngerasa insecure siapa. Ya saya tidak mau berbicara dalih agama loh dalam hal asmara. Serius. Saya tidak mau melibatkan agama. Masa sempit gitu sih agama? Balik lagi ke karma. Itu kan budaya. Kalau itu budaya bukan agama. Balik lagi ke karma, ikatan perasaan itu tadi ya. Iya. Baiklah buat Tugas yang titip pesan yang sedang mencintai janda, jangan ketawa ya. Itu semangat berjuang ya kan, seperti itu. Jadi apapun itu balik lagi ke karma. Yang penting cinta, dijalani kehidupan kita sesuai dengan karma gitu. Kalau sudah cinta tulus sekali, tai kucing rasa coklat kan, gitu bahasanya kan. Oke, baiklah Gus Haji, itu tadi luar biasa untuk pertanyaan. Ada aja sih tugas-tugasnya titip apa. Ini 3 tugas apa Gus Haji, gitu tetap ya. pesan. Terinspirasi ya. Oh iya. Penggemarnya Dek Santi ya. Enggak sih. Jadi ya semoga apa ilmu dari Gus Haji, karena kan apa mereka itu kan apa memiliki apa ya referensi. Oh ya harus ikut Gus Haji nih gitu. Gitu. Jadi kan karena mereka nggak bisa untuk apa belum waktunya untuk berani speak up di media gitu. Mungkin referensinya Gus Haji nanti ditunjukkan ke orang tuanya gitu kan. Iya. Yang penting itu dah. Yang penting cari benar-benar kan banyak model janda, ya kan. Ada dia menjanda karena ditinggal suami meninggal. Ada dia menjanda karena cerai. Sekarang karena cerainya ini juga cari cerainya kenapa ya, gitu cari kan. Dulu cerainya kenapa. Di riset dulu. Mengejat janda itu buruk enggak. Kan ada memang janda betul-betul dia baik mempertahankan jati dirinya dia, kehormatannya dia, kemuliaannya dia. Harus ini tahu risetnya. Iya, kalau janda ini betul-betul nakal dia memang backgroundnya. Pikir-pikir dulu. Selami itu kenali jandanya ya kan. Kalau janda menyala tahu sendiri lah ya. Gitu. Baiklah, terima kasih apa Gus Haji Titiang apa ngaturaken suksma banget. Semoga Gus Haji sehat selalu. Karena Gus Haji abis ini ada acara kemana Gus Haji? Iya mau teman mau ada gladi bersih isi Denpasar. Gladi bersih ujian terbuka, ujian doktornya.
Cian Iya, dokternya. biar dokternya sekarang ini. Biar dapat aja lihat ya. Oke. Sebelumnya Titiang sebagai umat ya kan Nunas doa sama Gus Haji biar Santi suatu saat punya suami yang bisa memperjuangkan Santi yang Iya, mempertanggungjawabkan. benar-benar dados nak balik 100%, karena ini kan masih 40-50% lah Gus Haji. Biar Iya, seperti itu. mudah-mudahan. Nunas Iya. doanya Gus Haji. Inge, nah kalau begitu mawikan amastu nama sidam, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dengan ketulusan hati dari dalam apa yang kita inginkan agar terwujud. Saraswati Pramosidia ya nama suahe Sarokaryo sudah nirmale. Om Santi 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 Om.